Bayangkan sebuah negeri di jantung tanah Jawa, di mana Sungai Brantas mengalir bagaikan nadi yang menghidupkan peradaban. Di tepiannya, berdiri sebuah kerajaan megah yang namanya terpatri dalam sejarah, Kediri. Dari abad ke-11 hingga abad ke-13, Kediri bukan hanya pusat kekuasaan tetapi juga lautan ilmu, seni dan sastra yang menjadikan Nusantara bersinar dalam kancah Asia. Inilah tanah di mana panji-panji kebesaran berkibar, di mana para raja menorehkan legenda, dan di mana kitab-kitab agung dilahirkan untuk menantang waktu. Namun, sebagaimana cahaya yang menyala terang, selalu ada bayangan yang menanti di ujungnya. Kediri pernah berdiri dengan megah, tetapi juga harus runtuh oleh arus sejarah yang tak pernah berhenti mengalir. Inilah kisah tentang kejayaan, cinta, pengkhianatan, dan ambisi manusia yang tak lekang oleh zaman. Inilah kisah tentang Kerajaan Kediri, sebuah kisah yang tak hanya layak dikenang tetapi juga direnungkan. Di balik kejayaan tanah Jawa yang kita kenal hari ini, ada kisah panjang tentang lahirnya sebuah kerajaan yang kelak meninggalkan jejak besar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan itu bernama Kediri, sebuah kerajaan Hindu yang tumbuh di jantung Jawa Timur. Namun sebelum namanya harum dan tercatat dalam naskah-naskah kuno, Kediri lahir dari bara perpecahan, dari kisah seorang raja besar yang harus memilih jalan pahit demi menghindari kehancuran bangsanya. Asal mula Kediri tak bisa dilepaskan dari sosok Airlangga, seorang raja besar yang memerintah antara tahun 1009 hingga 1042 Masehi. Airlangga adalah putra dari Raja Udayana dari Bali dengan Mahendradatta, seorang putri Jawa yang masih keturunan Empu Sindok, pendiri dinasti Isyana. Dari darah ibunya, Airlangga mewarisi hak atas tahta Jawa, sementara dari ayahnya ia mewarisi kebesaran dan kekuatan politik Bali. Perpaduan darah itulah yang menjadikannya tokoh penting di panggung Jawa awal abad ke-11. Namun perjalanan menuju tahtanya tidak mudah. Pada masa mudanya ia menyaksikan sendiri kehancuran kerajaan tempat ia dibesarkan. Kerajaan Medang atau Mataram kuno diguncang serangan besar dari musuh-musuhnya, terutama serangan Sriwijaya yang berambisi menguasai perdagangan Jawa. Istana Medang diwatan diporak-porandakan, rakyat tercerai-berai dan keluarga kerajaan melarikan diri menyelamatkan diri. Airlangga yang saat itu baru berusia belasan tahun dipaksa menyingkir ke hutan, hidup dalam pelarian bersama seorang resi yang setia menemaninya. Dari hutan belantara itulah, benih kekuatan baru mulai disemai. Setelah beberapa tahun dalam pengasingan, Airlangga mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatan rakyat. Dengan kecerdikan politik dan keteguhan hati, ia membangun kerajaan baru dengan pusat pemerintahan di Kahuripan, di sekitar delta Sungai Brantas. Dari tahun 1009 ia mulai memulihkan tanah Jawa, memperbaiki sawah, membangun bendungan dan saluran irigasi, serta menghidupkan kembali perdagangan yang hancur. Di bawah tangannya, Jawa Timur kembali bangkit. Pada masa pemerintahan Airlangga, wilayah kerajaan meluas. Ia berhasil menguasai kembali sebagian besar Jawa dan bahkan mengaitkan Bali ke dalam lingkaran kekuasaannya. Catatan-catatan sejarah termasuk prasasti dan naskah kuno menggambarkan negeri di bawah Airlangga sebagai tanah yang makmur, penuh dengan hasil bumi, serta sibuk oleh lalu lintas kapal dagang yang melintasi Brantas menuju Laut Utara Jawa. Tetapi kebesaran itu ternyata menyimpan satu masalah besar, suksesi. Airlangga memiliki dua orang putra yang sama-sama berhak atas tahta. Dua-duanya memiliki ambisi, dua-duanya memiliki pengikut dan dua-duanya ingin menjadi raja. Airlangga yang bijaksana menyadari bahwa jika ia hanya memilih salah satu, maka perang saudara akan pecah, dan kerajaan yang telah ia bangun dengan susah payah akan kembali hancur. Dalam suasana batin yang berat, ia mengambil keputusan besar. Pada tahun 1045 Masehi, kerajaan yang ia bangun dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dikenal dengan nama Panjalu, dengan pusat pemerintahan di Daha, sebuah kota tua di tepi Sungai Brantas, yang kelak lebih masyhur dengan nama Kediri. Bagian kedua adalah Jenggala, dengan pusat di Kahuripan, bekas ibu kota Airlangga. Keputusan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia berhasil mencegah pertumpahan darah antara kedua putranya. Tetapi di sisi lain, pembagian itu juga menanam benih persaingan yang kelak akan membentuk wajah politik Jawa
selama lebih dari 1 abad. Setelah pembagian itu, Airlangga turun tahta. Ia meninggalkan singgasana, melepaskan mahkota dan memilih jalan seorang pertapa. Ia dikenal dengan nama Resi Gentayu. Hidup sederhana di hutan, jauh dari hiruk-pikuk politik yang dulu ia kuasai. Keputusan ini memperlihatkan wajah lain dari seorang raja. Bukan hanya seorang penakluk dan pemimpin, tetapi juga seorang bijak yang rela meninggalkan dunia demi kedamaian bangsanya. Sejak itulah dua kerajaan berdiri berdampingan di Jawa Timur. Jenggala di satu sisi, Panjalu atau Kediri di sisi lain. Keduanya bersaudara tetapi juga rival. Pada awalnya mereka berjalan seimbang, namun sejarah mencatat bahwa Panjalu perlahan tumbuh lebih kuat. Kediri, dengan tanahnya yang subur, dengan sungai berantas yang mengalirkan perdagangan dan kehidupan, dengan rakyat yang setia, segera muncul sebagai kerajaan yang berpengaruh. Dari tanah inilah sebuah kerajaan yang kelak melahirkan raja-raja besar, karya sastra agung, serta ramalan yang mengguncang jiwa orang Jawa, mulai menapakkan kaki. Kediri lahir dari perpecahan, namun dari perpecahan itu ia justru menemukan jalan menuju kejayaan. Kerajaan Kediri tumbuh dan berkembang di tanah Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan di sebuah kota yang dikenal sebagai Daha. Dalam naskah-naskah kuno, Daha digambarkan sebagai kota tua yang ramai, sebuah pusat politik sekaligus pusat perdagangan yang terletak di tepi Sungai Berantas, sungai besar yang sejak berabad-abad telah menjadi nadi kehidupan masyarakat Jawa. Sungai Berantas bukanlah sekadar aliran air, ia adalah jalur yang menghubungkan pedalaman dengan laut. Dari hulu di pegunungan hingga bermuara di pantai utara Jawa. Di sepanjang aliran Berantas kehidupan berdenyut, sawah-sawah luas terbentang, ladang-ladang berisi padi, kapas dan rempah, desa-desa yang sibuk, serta pelabuhan-pelabuhan sungai tempat kapal dagang berlabuh. Dengan sungai ini, hasil bumi dari pedalaman dapat diangkut ke pesisir untuk kemudian diperdagangkan ke luar Jawa. Letak Kediri di Daha menjadikannya pusat yang strategis. Wilayah sekitarnya subur karena dialiri air dari sistem irigasi yang telah dikembangkan sejak masa Airlangga. Di utara dan timurnya terbentang dataran rendah subur, sedangkan di barat dan selatannya menjulang pegunungan yang menjadi benteng alam. Letak geografis ini bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kekayaan. Hasil pertanian melimpah, ternak mudah digembalakan, dan kayu dari hutan-hutan dapat dipergunakan untuk bangunan maupun kapal. Naskah Desa Warnana atau Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 meskipun ditulis jauh setelah Kediri runtuh, masih mengingat Daha sebagai sebuah kota penting. Dalam bait-baitnya, Daha disebut sebagai kota yang megah, dikelilingi tembok, dengan jalan-jalan yang teratur, pasar yang ramai, serta istana megah tempat raja bersemayam. Gambaran ini menunjukkan betapa Daha bukan sekadar ibu kota administratif, tetapi juga sebuah pusat budaya dan kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur kala itu. Selain itu, catatan Tiongkok dari dinasti Song juga memberikan keterangan berharga. Dalam catatan mereka, negeri Panjalu atau Kediri digambarkan sebagai negeri yang makmur, kaya hasil bumi, dan ramai oleh perdagangan. Kapal-kapal dari luar negeri seperti Champa, India, dan Tiongkok berlayar hingga ke pelabuhan-pelabuhan Jawa, dan dari sanalah rempah-rempah, kayu cendana, serta hasil bumi lainnya diperjualbelikan. Letak Kediri di pedalaman tidak menjadi penghalang, karena Sungai Berantas telah menjadikannya bagian dari jalur niaga internasional. Pusat pemerintahan di Daha dikelilingi oleh struktur kekuasaan yang rapi. Di jantung kota berdiri keraton, sebuah kompleks megah tempat raja memerintah. Di sekitarnya terdapat rumah-rumah para pejabat kerajaan, para bangsawan, dan pemuka agama. Sementara itu, pasar rakyat terletak tidak jauh dari pusat kota, sehingga kehidupan istana dan kehidupan rakyat berbaur dalam dinamika sehari-hari. Dari Daha inilah segala kebijakan politik, ekonomi, dan budaya dipancarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Kediri. Keindahan alam Kediri turut memperkuat karakternya. Gunung Wilis di barat menjadi saksi bisu, sedangkan Gunung Kelut di timur dengan letusannya yang dahsyat kerap menjadi ancaman sekaligus berkah. Abu vulkaniknya menyuburkan tanah, menjadikan sawah-sawah Kediri begitu produktif. Inilah mengapa Kediri disebut dalam berbagai prasasti sebagai negeri yang makmur, negeri yang dipenuhi padi, dan negeri yang diselimuti kesejahteraan. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Kediri bukan hanya sebuah kerajaan pedalaman, tetapi juga sebuah pusat kekuatan
yang mampu mengendalikan jalur perdagangan dari pedalaman ke pesisir. Dari daha para raja Kediri menegakkan kekuasaan, membangun sastra dan budaya, serta menanamkan pengaruh yang kelak menjalar hingga ke luar Jawa. Dengan ibu kota di daha yang subur, terlindungi oleh pegunungan, dialiri sungai besar, dan terhubung dengan jalur niaga dunia, Kediri memiliki segala syarat untuk tumbuh menjadi kerajaan besar. Dan dari benteng inilah, raja-raja besar Kediri lahir, termasuk Jayabaya yang namanya masih dikenang hingga berabad-abad kemudian. Kerajaan Kediri tidak hanya dikenal sebagai kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga sebagai salah satu pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perekonomian yang sangat berpengaruh di Nusantara. Kejayaan kerajaan ini bukan semata ditopang oleh kepemimpinan politik yang kuat, tetapi juga oleh fondasi kehidupan masyarakatnya yang teratur, penuh harmoni, serta dijiwai oleh keyakinan spiritual yang mendalam. Masyarakat Kediri terbagi dalam susunan sosial yang relatif rapi. Raja menempati posisi tertinggi sebagai pemegang mandat ilahi, dipandang bukan sekadar penguasa, melainkan juga wakil dewa di dunia. Di bawahnya terdapat kaum bangsawan, pejabat kerajaan, dan para ksatria yang bertugas menjaga keamanan. Para brahmana atau pendeta menempati kedudukan penting karena menjadi perantara antara manusia dan para dewa. Di lapisan bawah terdapat para petani, pedagang, pengrajin, hingga nelayan yang menjadi penopang utama kehidupan ekonomi kerajaan. Kehidupan mereka sederhana, namun terikat erat dengan sistem gotong royong. Sungai Brantas yang membelah wilayah Kediri menjadi pusat kehidupan masyarakat, tempat bercocok tanam, jalur perdagangan, dan sumber kehidupan sehari-hari. Yang menarik, masyarakat Kediri terkenal disiplin dan patuh pada aturan hukum. Kitab undang-undang yang diwarisi dari tradisi Hindu, seperti Dharma Shastra, menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa. Sejarawan Cina yang berkunjung ke Jawa pada abad ke-12 Chow Jukua bahkan mencatat bahwa rakyat Kediri hidup makmur, damai, dan taat pada hukum. Puncak kejayaan Kediri terlihat jelas dalam bidang kebudayaan. Sastra Jawa kuno berkembang dengan sangat gemilang pada masa ini. Beberapa karya monumental lahir dari pena pujangga-pujangga besar, antara lain Kitab Bharatayuddha ditulis oleh Empu Sedah dan dilanjutkan Empu Panulu pada masa Raja Jayabaya. Kisah ini diadaptasi dari wiracarita Mahabharata, namun diberi nuansa lokal Jawa sehingga menjadi karya yang penuh kebijaksanaan. Kitab Smaradahana, karya Empu Darmaja, yang mengisahkan kisah cinta dan pengorbanan Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarati. Kitab Lubdaka dan Kitab Purta Sancaya, juga karya Empu Tanakung, yang berisi ajaran moral dan spiritual. Sastra pada masa Kediri tidak sekadar menjadi hiburan, tetapi juga alat untuk menanamkan nilai moral, legitimasi kekuasaan, serta sarana pendidikan masyarakat. Selain sastra, seni pertunjukan juga berkembang pesat. Wayang kulit menjadi media populer untuk mementaskan kisah Bharatayuddha dan Ramayana. Tarian sakral dan gamelan pun tumbuh seiring dengan ritual keagamaan maupun hiburan di istana. Kehidupan perekonomian Kediri sangat ditopang oleh pertanian. Kesuburan tanah di lembah Sungai Brantas menjadikan kerajaan ini lumbung padi yang melimpah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa hasil bumi dari Kediri sering diekspor ke negeri-negeri tetangga. Selain pertanian, perdagangan juga berkembang pesat. Kediri dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki hubungan dagang luas. Kapal-kapal dari Kediri berlayar hingga ke Maluku untuk mengambil rempah-rempah, lalu menjualnya ke berbagai negeri seperti India, Cina, dan Champa. Barang-barang impor yang masuk ke Kediri meliputi kain sutra, keramik, logam mulia, hingga barang mewah dari luar negeri. Sungai Brantas berperan penting sebagai jalur transportasi utama. Dari hulu ke hilir, perahu-perahu mengangkut hasil bumi menuju pelabuhan pesisir utara Jawa, sebelum kemudian diteruskan ke negeri-negeri asing. Hal ini menjadikan Kediri bukan hanya pusat pertanian, melainkan juga pusat perdagangan strategis di Nusantara. Kehidupan agama dan spiritualitas agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan harmonis di Kediri. Pemujaan terhadap Wisnu dan Siwa sangat menonjol, namun pengaruh Buddha Mahayana juga kuat. Hal ini mencerminkan toleransi beragama yang tinggi. Banyak candi didirikan sebagai pusat pemujaan, meskipun sebagian besar kini hanya meninggalkan sisa-sisa reruntuhan.
Raja Jayabaya sendiri sering dikaitkan dengan aspek spiritual. Ia dianggap sebagai raja titisan Wisnu yang membawa kedamaian dan keadilan. Dari masa pemerintahannya pula lahir ramalan Jayabaya, sebuah serangkaian prediksi tentang masa depan Jawa. Ramalan ini hidup berabad-abad kemudian, bahkan dipercaya sebagian masyarakat hingga hari ini. Selain itu, praktik kepercayaan lokal atau animisme juga tetap lestari. Rakyat tetap melakukan sesaji kepada roh nenek moyang dan makhluk gaib penjaga alam. Sinkretisme inilah yang menjadikan agama dan spiritualitas di Kediri begitu kaya dan unik. Warisan yang abadi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama di Kediri telah melahirkan warisan peradaban yang abadi. Dari sastra yang indah hingga sistem ekonomi yang maju, dari toleransi agama hingga tatanan sosial yang teratur, semua menjadi bukti bahwa Kediri bukan sekadar kerajaan masa lalu, tetapi pusat kebudayaan yang mengilhami Nusantara. Sejarawan menilai bahwa tanpa Kediri, perkembangan budaya Jawa mungkin tidak akan secepat dan sekuat itu. Kerajaan ini adalah jembatan yang menghubungkan masa Hindu-Buddha dengan masa Islam, sekaligus mewariskan nilai-nilai luhur yang tetap dikenang hingga kini. Memasuki abad ke-12, kerajaan Kediri mencapai puncak keemasannya. Sungai Brantas yang membelah jantung tanah Jawa tidak lagi sekadar jalur air, melainkan urat nadi perdagangan yang menghubungkan pedalaman dengan laut. Dari aliran sungai itu, perahu-perahu penuh muatan berlayar membawa beras, rempah, hasil bumi, dan kain, lalu menukar kekayaan Nusantara dengan emas, perak, serta barang-barang mewah dari negeri jauh seperti India, Tiongkok, hingga Campa. Kediri berdiri sebagai kerajaan makmur, dan para pedagang asing menyebutnya dengan hormat sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Raja Jayabhaya yang bertahta sekitar tahun 1130 hingga 1160, Kediri mencapai reputasi yang melampaui sekadar kekuatan militer. Jayabhaya dikenal bukan hanya sebagai raja yang perkasa, tetapi juga seorang pelindung seni, ilmu pengetahuan, dan terutama sastra. Pada masanya lahir karya agung yang akan menggetarkan zaman, Bharatayuddha, karya Empu Sedah yang kemudian diselesaikan oleh Empu Panulu. Kitab ini bukan sekadar saduran dari epos India, melainkan tafsir Nusantara tentang perang, kekuasaan, takdir, dan moralitas. Di halaman-halaman Bharatayuddha itu, rakyat Jawa menemukan cermin tentang keberanian, kesetiaan, sekaligus ambisi manusia yang tak pernah padam. Namun kebesaran Kediri tidak berhenti pada satu kitab saja. Dari istana lahir pula karya-karya monumental lain, seperti Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya, yang menegaskan bahwa tanah Jawa pada masa itu bukan hanya panggung pertempuran, tetapi juga rumah bagi akal dan jiwa manusia yang berupaya memahami semesta. Para pujangga Kediri bagaikan cahaya yang menerangi zaman, dan istana raja menjadi pusat kebudayaan yang kelak, meninggalkan warisan panjang bagi Nusantara. Di sisi lain, kekuasaan Kediri pada masa Jayabhaya juga diselimuti aura mistis. Sang raja dikaitkan dengan ramalan yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya, sebuah nubuat yang dipercaya meramalkan perjalanan panjang Jawa, dari masa kerajaan hingga jauh ke masa depan. Ramalan itu terus bergema selama berabad-abad, menjadikan nama Jayabhaya tak hanya tercatat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai nabi kebijaksanaan dalam ingatan rakyat. Kejayaan ini semakin kuat dengan sistem pemerintahan yang teratur. Kediri membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah dengan penguasa setempat yang tunduk pada pusat. Pajak dan upeti mengalir ke kerajaan, memperkaya istana sekaligus membiayai pembangunan kesenian dan militer. Tentara Kediri dikenal tangguh, dan lautannya dijaga oleh armada yang menghalangi ancaman bajak laut maupun serangan dari luar. Para musafir asing mencatat Kediri sebagai negeri dengan hukum yang tegas, rakyat yang rajin, dan raja yang bijaksana, meski terkadang kejam dalam menegakkan kewibawaan. Namun di balik semua kilauan itu, benih-benih perpecahan mulai tumbuh perlahan. Kekuatan besar selalu memancing iri hati, baik dari dalam maupun luar istana. Ambisi bangsawan, perebutan pengaruh antar pejabat, dan bayangan kerajaan-kerajaan tetangga yang mengintai. Semuanya menjadi riak kecil yang kelak akan menggerus kokohnya singgasana. Tetapi pada masa itu, Kediri bagaikan permata yang bersinar terang di tengah samudera Nusantara. Seorang raja, sebuah istana, para pujangga dan rakyat yang bekerja bahu-membahu menjadikannya simbol kebesaran Jawa. Inilah puncak keemasan Kediri, saat negeri itu berdiri gagah, dihormati, disegani, dan dikenang oleh dunia.